Hey, Jay, So, give me your hand. All right. Here. Here. Hai, selamat datang di Damtastic. Di video ini, kita akan membahas kisah nyata yang sangat pilu dan menyedihkan dari seorang ibu tunggal dan 2 orang anaknya. Kejadian yang menimpa wanita tersebut dan para buah hatinya sungguh sangat memprihatinkan. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, tanpa berlama-lama lagi, bersama saya, Damai, let's dive in to the story. Pada tahun 2007, di kota Esto, Florida, Amerika Serikat, seorang ibu tunggal bernama Amanda Lewis tinggal dengan kedua anaknya di suatu rumah yang sangat sederhana. Saat itu Amanda berprofesi sebagai asisten perawat dan bertugas di sebuah panti jompo di dekat tempat tinggalnya. Sebelumnya, wanita tersebut juga pernah mengikuti pelatihan keperawatan untuk militer sehingga ia sempat ditugaskan di sebuah rumah sakit tentara selama beberapa kali. Sebagai seorang perawat, Amanda sangat sibuk menjalani pekerjaannya sehingga ia harus menitipkan anak-anak kepada orang tuanya. Selain itu, wanita tersebut memiliki trauma yang mendalam karena pernah kehilangan bayi di masa lalu. Saat usianya masih 17 tahun, Amanda mempunyai bayi berumur 17 bulan yang berakhir dengan meregang nyawa karena mengalami kejang. Setelah kejadian tersebut, wanita itu pun sering menerima cemoohan sebagai sosok ibu yang teledor. Amanda yang saat ini berusia 27 tahun telah mempunyai 2 orang anak dan memasuki usia sekolah. Ia pun memutuskan untuk mengasuh anak-anaknya tanpa bantuan orang lain. Para buah hatinya terdiri dari Andriana Elani Hutto yang berusia 7 tahun dan Andrew Jordan Hutto atau sering dipanggil AJ yang berusia 6 tahun. Keduanya merupakan saudara tiri karena memiliki ayah biologis yang berbeda. Selain itu, 2 bersaudara tersebut juga memiliki sifat dan karakter yang sangat jauh berbeda. Andriana merupakan seorang gadis yang ceria, sangat aktif, cenderung tidak mau diam, dan susah diatur. Sedangkan AJ adalah bocah laki-laki yang kalem, pendiam, penurut, dan lebih suka menghabiskan waktu bermain dengan seorang diri. Hal tersebut menjadikan Amanda lebih menyayangi AJ karena bocah itu tidak rewel dan tidak pernah membuat kekacauan di rumah. He was quiet. He could sit in the corner and play by himself and be content and happy. Sementara itu, Andriana seringkali bertingkah agresif, sangat bandel, dan keras kepala serta suka membuat kekacauan di rumah. Amanda pun menjadi mudah stres dan sering mengalami kelelahan karena tingkah laku sang putri. She was a happy child. She was very outgoing, very hyper. She looked like me, she acted like me. She was headstrong like me, and she was like my walking shadow. Andriana memang pernah didiagnosis menderita Attention Deficit Hyperactivity Disorder oleh dokter yang biasa disebut dengan ADHD, di mana penderita gangguan kepribadian tersebut akan mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, cenderung tidak mau bersabar, serta sering bertindak impulsif dan agresif. Suatu ketika, Andriana mencoret-coret mobil sang ibu dengan menggunakan spidol permanen. Amanda pun saat itu menjadi naik pitam dan sangat marah dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh putrinya. Saking emosinya, wanita itu pun memarahi Andriana dengan berteriak-teriak dan membentak-bentak. Tak lama kemudian, Amanda bersiap-siap untuk berangkat bekerja sambil terus mengomel dan memaki-maki putrinya. Saat tiba di panti jompo, wanita itu pun menceritakan kembali kekesalannya terhadap sang putri kepada teman-temannya. Amanda mengatakan bahwa ia sudah tidak sanggup lagi dalam merawat dan mengasuh Andriana. Selain itu, wanita tersebut juga sempat mengumpat dan mengungkapkan bahwa ia sepertinya ingin putrinya sendiri. Namun rekan kerja Amanda menyadari bahwa wanita itu tidak mungkin melakukan hal tersebut. Mereka pun bisa memahami rasa kesal dan amarah dari sang teman yang sangat meluap-luap. Para rekan kerja Amanda juga menganggap bahwa ekspresi kemarahan semacam itu sangat wajar dialami oleh seorang ibu yang sedang lelah dalam mengasuh anaknya. 3 bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 8 Agustus tahun 2007, Amanda yang sangat kelelahan setelah menjalani shift malam baru saja tiba di rumahnya. Ia pun berniat untuk memejamkan mata sejenak beristirahat sebelum memulai aktivitasnya di hari itu. Amanda pun berjanji setelah tertidur selama beberapa menit, ia akan segera bangun untuk mengurus anak-anaknya. Beberapa jam kemudian, waktu sudah menunjukkan pagi hari dan cuaca sangat hangat karena matahari mulai menampakkan sinarnya. Namun Amanda tak kunjung bangun dari tidur, sedangkan putra dan putrinya sudah terbangun dan mulai membuat kebisingan di dalam rumah.
Wanita itu pun tak menghiraukan anak-anaknya yang mengeluarkan suara berisik. Beberapa menit kemudian, Amanda mendengar AJ yang memanggil namanya sambil mendekati lalu mengguncangkan tubuhnya. Bocah itu berniat membangunkan sang ibu untuk memberitahukan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. AJ pun mengatakan bahwa Andriana sedang bermain di dekat kolam renang. Bocah itu sangat mencemaskan kakaknya karena sang ibu melarang mereka berdua berada di area kolam renang. Namun karena masih sangat mengantuk, Amanda tidak segera bangun dari tidurnya. Ia hanya menyuruh sang putra untuk memanggil kakaknya agar kembali ke dalam rumah. He said, Mama, Adriana's in the pool. At first, I thought he meant maybe she was by the pool. And I said, okay, well, tell her to come in. Amanda lalu melanjutkan istirahat tanpa merasakan kekhawatiran terhadap anak-anaknya. Wanita itu sama sekali tidak merasa cemas terhadap Adriana yang bermain di dekat kolam renang. Ia beranggapan bahwa sang putri sangat takut dengan air sehingga Andriana tidak akan menceburkan dirinya ke dalam kolam tersebut. Namun tak lama kemudian AJ kembali mengguncangkan tubuh sang ibu dan mengatakan bahwa kakaknya telah tenggelam di kolam renang. Mendengar hal tersebut, Amanda menjadi sangat terkejut mengingat kolam renang portable miliknya mempunyai lebar 5,5 meter dan kedalamannya mencapai 1,5 meter. Sebelumnya, wanita tersebut mengira bahwa Andriana tidak bisa menjangkau bagian dalam dari kolam tersebut. Amanda yang sangat mengkhawatirkan putrinya segera beranjak dari tempat tidurnya dan melangkahkan kaki ke halaman belakang. AJ pun telah berlari dengan sangat kencang dan mendahului ibunya untuk mencoba menolong Andriana. Sesampainya di halaman belakang, Amanda melihat AJ yang sedang berdiri berjinjit di tepi kolam dan memasukkan tangannya ke dalam air seperti ingin meraih sesuatu. Selain itu, Amanda juga melihat gerobak mainan berwarna merah yang ada di dekat kolam renang. Di dalam benaknya terbesit keyakinan bahwa Andriana telah menaiki gerobak tersebut untuk menjangkau dan memasuki bagian dalam dari kolam tersebut. Amanda juga mengira bahwa putrinya telah terpleset dan terjatuh ke dalam kolam renang. Dalam hal ini, ia sangat memahami bahwa Andriana belum bisa berenang sehingga gadis tersebut sudah pasti tenggelam. Pikiran yang sangat kacau mulai bermunculan di kepala Amanda. Ia pun segera mendekati kolam renangnya dengan perasaan yang sangat cemas. Setelah melihat ke dalam kolam, wanita tersebut menemukan Andriana mengapung di atas air dengan kondisi badan biru keunguan. Di momen ini, Amanda lalu segera mengangkat dan mengeluarkan tubuh Andriana dari dalam kolam tersebut. Ia lalu menekan dada sang putri untuk mengeluarkan air di dalam tubuhnya dan melakukan resusitasi atau CPR untuk memberi nafas buatan. Namun sayangnya usaha tersebut belum bisa membuahkan hasil dan Andriana yang basah kuyup tetap tidak bergerak sama sekali. Dengan segala kepanikannya, Amanda pun menghubungi 911 dan petugas pemadam kebakaran untuk meminta pertolongan. Melalui panggilan telepon itu, wanita tersebut mengatakan bahwa putrinya telah di kolam renang dan tubuhnya sudah membiru. I need an ambulance. What's wrong, ma'am? I fell in the pool and she's not. And she's not. How old is she? She's 7 years old. All right, hang on just a second, ma'am. Tak lama kemudian, pihak kepolisian dan pemadam kebakaran berdatangan ke lokasi kejadian untuk mengevakuasi tubuh Andriana. Seorang petugas damkar yang bernama Carlos Corcoran mencoba melakukan upaya penyelamatan. Di momen ini, Carlos telah melakukan tindakan yang maksimal kepada Andriana. Akan tetapi, usahanya tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. I knelt down and I began CPR. I actually thought I had a heartbeat. Yes, I thought there was a chance. Beberapa saat kemudian, petugas medis berdatangan ke TKP dan memberikan pertolongan darurat kepada Andriana. Namun, lagi-lagi upaya tersebut belum bisa menyelamatkan gadis malang tersebut. Andriana pun segera dibawa ke rumah sakit untuk memperoleh perawatan intensif. Sesampainya di sana, seorang dokter sempat berhasil menolong Andriana dan membuatnya bisa bernafas seperti sedia kala. Namun sayangnya, gadis tersebut tidak bisa bertahan hidup dan menghembuskan nafas terakhirnya tepat pada pukul 5 sore. Dokter yang saat itu bertanggung jawab dalam menangani Andriana adalah Dr. Linda Fox. Sang dokter pun sangat menyayangkan kejadian pilu yang menimpa pasiennya tersebut dan mengungkapkan penyesalannya karena tidak bisa menyelamatkan Andriana. She wasn't breathing. She was limp, cold to touch. It was a very, very ominous presentation. We worked on her for over an hour. We got some pulse back, but it didn't last. Dr. Linda kemudian berniat menemui Amanda untuk menyampaikan bahwa putrinya telah tiada. Dokter itu pun menjelaskan kondisi medis Andriana dan perjuangannya untuk bertahan hidup kepada sang ibu. Setelah itu ia bertanya kepada Amanda apakah wanita tersebut ingin menanyakan sesuatu. Di momen ini sang dokter pun menjadi sedikit bingung dengan respon yang diberikan oleh Amanda.
Wanita tersebut tidak menunjukkan kesedihan, kekecewaan, ataupun keputusasaan saat mendengar penjelasan dari dokter. Alih-alih menanyakan sesuatu yang terkait dengan mendiang putrinya, Amanda justru menanyakan keberadaan vending machine kepada Dokter Linda. Dengan ekspresi yang datar dan tatapan yang kosong, wanita tersebut pun mengungkapkan keinginannya untuk membeli minuman dan makanan ringan. Seketika itu juga Dokter Linda menjadi sangat kaget dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Amanda. Karena biasanya orang tua pasien akan kebingungan dan bersedih saat anaknya telah tiada. Informasi mengenai kejanggalan ini mulai tersebar luas ke seluruh tenaga kesehatan yang ada di daerah itu. Rekan kerja Amanda, yakni sesama perawat di panti jompo, juga telah mendengarkan gosip tersebut. Beruntungnya mereka tidak menghakimi Amanda dan justru membela wanita itu. Teman-temannya pun mengatakan bahwa wanita tersebut memang jarang sekali menunjukkan ekspresi sedih yang berlebihan. Amanda juga dikenal sebagai sosok yang suka menyimpan dan menyembunyikan rasa sedihnya. Bahkan wanita itu tidak pernah menceritakan kesedihan ataupun permasalahan pribadinya secara berlebihan. Mereka pun menganggap bahwa sejatinya Amanda sangat terpukul atas kejadian putrinya, hanya saja wanita tersebut tidak terbiasa menunjukkan kesedihannya di hadapan orang lain. Di waktu yang berbeda, yakni pasca kejadian yang menimpa Andriana, AJ dijemput oleh kakek dan neneknya. Mereka membawa bocah tersebut untuk diasuh dan menginap untuk sementara waktu di kediaman kedua orang tuanya. Saat berada di rumah neneknya, AJ membuat pengakuan yang sangat mengejutkan tentang sang ibu dan mendiang kakaknya. Di momen ini, bocah tersebut mengatakan bahwa Amanda telah melenyapkan Andriana dengan cara menangkapnya di kolam renang. Setelah mendengar cerita AJ, sang kakek dan nenek segera melapor ke polisi dan meminta tolong kepada petugas untuk melakukan penyelidikan terhadap Amanda. Tak berselang lama, pihak kepolisian berdatangan ke rumah mereka untuk mengajak AJ berbincang-bincang. Dalam obrolan santai bersama seorang petugas, bocah itu dengan gamblang menceritakan kejadian mengerikan yang ia saksikan secara langsung. Bahkan, AJ mengisyaratkan bahwa sang ibu telah meletakkan telapak tangannya ke wajah Andriana untuk membenamkan ke dalam air. Di momen ini, AJ juga bersaksi bahwa sang kakak telah mencoba untuk berteriak dan muncul ke permukaan air. Namun sang ibu menekan wajahnya dengan sangat kuat sehingga bocah itu tidak bisa teriak menjadi gelagapan dan kemudian kehilangan kesadarannya. Menyikapi pernyataan AJ, pihak kepolisian tidak ingin gegabah dalam menyimpulkan sesuatu. Mereka juga tidak mengesampingkan fakta bahwa anak seusia AJ akan cenderung menceritakan imajinasinya. Sehingga pengakuan bocah tersebut belum bisa dijadikan alasan untuk menjatuhkan tuduhan kepada Amanda. Namun untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut, polisi melibatkan psikolog anak profesional untuk menggali kejujuran dari AJ. Bocah itu lalu dipertemukan dengan sang psikolog yang akan mengajaknya mengobrol secara santai. Dalam perbincangan tersebut, AJ mengatakan informasi yang sama, yakni tentang ibunya yang menenggelamkan Andriana ke dalam kolam renang. Akan tetapi AJ sempat mengatakan sesuatu yang membingungkan dan tidak masuk akal sesuai dengan imajinasinya. Sang psikolog pun menangkap sesuatu kewajaran dari bocah tersebut yang mencoba menetralisir rasa traumanya dengan mengungkapkan hal-hal yang random. Dalam hal ini, bocah seusia AJ sesungguhnya tidak siap secara mental saat menyaksikan peristiwa yang menegangkan. Sehingga seorang anak akan cenderung mengatakan sesuatu yang tidak berhubungan ataupun bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Hal tersebut sangat lumrah dan secara alami akan terjadi pada anak-anak yang ingin melarikan diri dari masalah yang sedang dihadapi. Sang psikolog pun telah melakukan evaluasi dari semua pernyataan AJ dan berhasil membuat kesimpulan yang cukup mengejutkan. Secara garis besar, psikolog tersebut dapat menarik benang merah dari semua perkataan yang diucapkan oleh AJ. Kemudian sang psikolog menyampaikan kepada polisi bahwa pengakuan sang bocah mengenai ibunya yang menenggelamkan Andriana adalah sesuatu yang valid dan tidak mengada-ngada. Dalam kasus ini, AJ juga mampu mengungkapkan alasan sang ibu melakukan tindakan tersebut. Bocah itu telah menceritakan secara detail bahwa sebelum kejadian, Andriana sempat menyemprotkan pembersih kaca ke seluruh ruangan secara sembarangan. Sang ibu yang mengetahui hal tersebut menjadi sangat marah dan mengatakan akan menghukum putrinya. Amanda lalu menggendong Andriana ke halaman belakang untuk diceburkan ke dalam kolam renang. Dari runtutan kejadian yang disampaikan oleh AJ, sang psikolog pun beranggapan bahwa
Cerita tersebut memang benar adanya dan bocah laki-laki itu tidak mempunyai alasan khusus untuk mengarang cerita. Mengetahui hal ini, petugas pun segera memanggil Amanda untuk datang ke kantor polisi dan dilakukan interogasi. Dalam proses wawancara dengan petugas, wanita tersebut mengatakan bahwa putranya sudah dilatih oleh seseorang untuk memberi tuduhan. Amanda juga mengklaim bahwa ayah tirinya yang merupakan kakek AJ saat itu sedang berkonflik dan sangat membencinya. Ia pun memastikan bahwa pria tersebut telah mendikte putranya yang masih sangat polos untuk mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal. Akan tetapi, petugas kepolisian tidak percaya begitu saja. Mereka pun melakukan tes uji kebohongan dengan menggunakan poligraf untuk wanita tersebut. Polisi lalu meminta Amanda untuk menjelaskan kejadian yang telah menimpa mendiang putrinya. Wanita itu menjelaskan bahwa sang putri sedang bermain di halaman belakang rumah yang mana terdapat kolam renang di tempat itu. Kemudian putrinya melihat serangga yang terjatuh dan masuk ke dalam kolam. Gadis malang tersebut berniat untuk mengambil hewan yang mengapung di atas permukaan air. Ia juga menambahkan bahwa Andriana menaiki gerobak mainan untuk menjangkau bagian dalam kolam renang, namun gadis itu malah terpleset dan tercebur. Sesaat kemudian, Amanda mengaku melihat AJ yang mengulurkan tangannya ke dalam kolam seperti ingin meraih tubuh sang kakak. Amanda lalu menghampirinya dan mengangkat tubuh Andriana yang saat itu sudah membiru. Ia pun memberi pertolongan darurat kepada sang putri, tetapi usahanya tidak berhasil. Mendengar pernyataan tersebut, polisi pun mulai mengira bahwa kejadian yang menimpa Andriana bisa saja memang murni sebagai kecelakaan semata. Namun, petugas menangkap unsur kelalaian, keteledoran, dan ketidakpedulian sang ibu saat mengasuh dan menjaga anak-anaknya. Sementara itu, hasil tes kebohongan menunjukkan bahwa Amanda telah berkata jujur mengenai kejadian yang menimpa Andriana. Akan tetapi, polisi menganggap bahwa wanita tersebut sudah cukup lihai dalam mengakali sistem poligraf karena ia adalah seorang perawat yang berpengalaman dan pernah bekerja di rumah sakit militer. Dalam hal ini, alat uji kebohongan merupakan perangkat yang mengumpulkan dan menganalisis respon fisiologis manusia. Pihak kepolisian lalu memutuskan untuk melakukan penggeledahan di rumah Amanda untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih akurat. Sesampainya di tempat tersebut, petugas menemukan kamar anak-anak yang sangat memprihatinkan dan berbau tidak sedap. Kondisi ranjang milik Andriana dan AJ juga tidak memiliki spray dan selimut. Hal ini sangat aneh, karena cuaca bisa menjadi sangat dingin di malam hari, namun anak-anak Amanda justru tidak memiliki selimut. Selain itu, petugas juga tidak menemukan mainan anak-anak di rumah tersebut, padahal terdapat 2 bocah yang seharusnya mempunyai banyak mainan. Petugas pun bertanya-tanya mengapa kamar anak-anak sangat bau dan tidak ada mainan di rumah tersebut. Amanda kemudian menjawab dengan mengatakan bahwa Andriana masih mengompol walaupun sudah berusia 7 tahun. Ia juga sedang menghukum anak-anaknya dengan menyita semua mainan mereka karena Andriana dan AJ tidak mau membereskan kamar setelah selesai bermain. Petugas lalu bertanya di mana Amanda menyimpan semua mainan anak-anaknya. Wanita itu pun mengatakan bahwa ia telah meletakkan benda-benda tersebut di dalam gudang. Untuk memastikan perkataan Amanda, polisi pun mengecek ke dalam ruangan tersebut. Akan tetapi, mereka juga tidak menemukan mainan anak-anak di tempat itu. Polisi hanya mendapati sebuah tangga yang digunakan untuk naik ke kolam renang dan barang-barang bekas lainnya. Setelah proses penggeledahan selesai dilakukan, polisi menyimpulkan bahwa Amanda merupakan seorang ibu yang tidak berdedikasi secara penuh kepada anak-anaknya. Wanita itu pun dicurigai oleh pihak kepolisian sebagai seseorang bersalah dalam kasus Andriana. 1 bulan kemudian, Amanda dijemput oleh kepolisian untuk ditahan di dalam sel karena wanita itu telah ditetapkan sebagai terduga pelaku yang menyebabkan Andriana meregang nyawa. Amanda pun menjalani hukumannya selama 6 bulan di penjara dan dalam rentang waktu ini polisi telah membuat penawaran terhadap wanita tersebut. Petugas pun mengatakan apabila Amanda mau mengakui perbuatannya terhadap mendiang Andriana, maka ia akan memperoleh hukuman penjara selama 10 tahun. Namun sebaliknya, jika Amanda tetap bersikukuh tidak merasa bersalah dengan segala bukti yang kuat telah mengarah kepadanya, maka pihak berwenang akan menghukumnya selama seumur hidup. Mendengar penawaran tersebut, Amanda pun memilih opsi kedua, yakni tetap mengaku tidak bersalah. Lalu pada bulan Februari tahun 2008, persidangan untuk kasus Andriana digelar di pengadilan setempat. Dalam persidangan tersebut, AJ dihadirkan sebagai satu-satunya saksi kunci yang berada di lokasi kejadian. Saat acara itu akan dimulai, AJ sempat tidak mengenali wajah ibunya karena sudah berpisah selama 6 bulan.
Awalnya, bocah tersebut tampak sangat nyaman dan begitu rileks ketika dibimbing oleh jaksa untuk berlatih menjawab pertanyaan dengan jujur. Namun, AJ malah menangis terisak-isak saat menyadari bahwa sang ibu sedang berada di dalam ruangan yang sama dengannya. Dengan sangat menyayat hati, AJ memperlihatkan kesedihan dan trauma yang mendalam pasca kejadian mengerikan yang ia saksikan di rumahnya. Semua orang di ruangan tersebut ikut terhanyut dengan perasaan hancur yang ditunjukkan oleh AJ sebagai bocah yang akan melawan ibunya sendiri di dalam persidangan. Have you ever seen her before? Yes, so Who is that? my mother. Hey, Jay, Yes, so give me your hand. All right. Here. Here. Persidangan yang dijalani oleh AJ berjalan dengan sangat lancar dan di suatu kesempatan bocah tersebut menunjukkan sebuah gambar yang ia buat sendiri. Di dalam gambar tersebut, AJ menceritakan kejadian yang menimpa mendiang Andriana. Sebelumnya, bocah itu telah menggambar lokasi kejadian berupa kolam berbentuk lingkaran, gambar sang ibu dan sang kakak, gambar dirinya yang sedang bermain, dan tulisan yang berbunyi, "She died to bed." Saat ditanya oleh jaksa, AJ pun mengungkapkan maksud tulisan tersebut dengan menjelaskan bahwa Andriana sudah tiada dan kejadian yang menimpanya sangat menakutkan. What is this right here? Who is this or what is this? my mama, Okay. And what is she doing? my sister, How is she doing that, AJ? putting her hand over her face. Would you show me how she put her hand over your No, sister's sir. face? Huh? No, so, You don't want to do that? no, so. Okay. Pada waktu yang terpisah, Amanda menghadapi jalannya persidangan dengan sangat gugup, menakutkan, dan diselimuti kesedihan yang sangat terlihat dari wajahnya. Di momen ini, Amanda mengakui bahwa ia sudah berusaha sebaik mungkin dalam menghadapi Andriana yang mengalami gangguan kepribadian. Wanita tersebut juga mengatakan bahwa ia sempat mengajari Andriana untuk berenang, namun putrinya belum begitu mahir. Ia pun mengatakan bahwa putrinya memiliki beberapa mainan tapi kebetulan saja sedang rusak dan ada beberapa yang sudah dibuang ke tempat sampah. Did you drown Adriana? No, I didn't. Did you have any reason that day to be mad at her? Sorry. Had she done anything that day that would have made you as mad as you were that day when she'd written all over your car? No, sir. Amanda juga mengungkapkan bahwa ia tidak pernah memberikan hukuman yang menyakitkan kepada anak-anaknya ketika mereka mulai membandel. Namun wanita tersebut tetap tidak mau mengakui perbuatannya dan menyebutkan bahwa ia tidak bersalah. Setelah persidangan selesai, pihak pengadilan memutuskan bahwa Amanda terbukti bersalah telah melenyapkan Andriana. Wanita itu pun lalu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Sementara itu, AJ harus mengubah identitas termasuk nama bagian belakang untuk menjaga privasinya. Bocah itu pun telah diasuh dan diadopsi oleh orang tua angkat yang dapat memberikan kehidupan yang lebih baik untuknya. Hal positif yang dapat kita petik dari kasus ini adalah menjadi seorang ibu adalah tugas yang sangat berat. Karena sosok seorang ibu harus menjaga, melindungi, dan mencurahkan segala pikirannya untuk buah hati mereka. Tak jarang seorang ibu rela menomorduakan kebahagiaannya sendiri demi memprioritaskan kebahagiaan buah hatinya. Namun banyak hal yang berkebalikan telah terjadi belakangan ini. Termasuk keberadaan seorang ibu yang lalai dan teledor dalam mengasuh buah hatinya. Bahkan ada seorang ibu yang tega melakukan perbuatan melampaui batas hingga menyebabkan kejadian mengenaskan kepada anaknya. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jaga diri kalian. Thank you and goodbye.